Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Adik-adik ya. Kita harus tetap, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Gitu ya, Dek, ya. Kita harus tetap bersemangat, tetap tersenyum ya Dek ya. Walaupun kondisi sekarang seperti ini ya adik-adik, kita harus tetap semangat di dalam Tuhan ya adik-adik. Sambil menjaga kesehatan sama terus berdoa adik-adik ya. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu pada hari ini dengan menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik, mari sebelum kita sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Sikapnya yang baik ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberkati keluarga kami, memberkati teman-teman kami, memberkati setiap orang dengan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati sekolah minggu pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi satu lagu nih, yaitu baca kitab suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau
tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kita mau baca Alkitab ya adik-adik, udah siap Alkitabnya? Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, bisa ambil Alkitabnya dan kita mau buka. Buka dari Keluaran 33, Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Judulnya, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dari seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu,
yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Ya, tadi adik-adik Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Sekarang kita mau ada uraian ya adik-adik ya. Ini tadi tentang Musa dan bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Namun bangsa tersebut juga termasuk bangsa yang tegar tengkuk. Apa adik-adik tegar tengkuk? Itu keras kepala. Mereka berbuat dosa, dan karena inilah Allah marah dan tidak ingin bersama dengan bangsa tersebut menuju tanah Kanaan. Gambaran simbolisnya adalah kemah di luar perkemahan Israel untuk umat Allah bertemu dengannya. Dinamakan tadi apa? Kemah pertemuan. Tetapi Tuhan tetap mengutus malaikatnya untuk beserta dengan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Sebagai tanda ketaatan, bangsa Israel diminta untuk melepaskan semua perhiasan mereka. Karena perhiasan mereka sebelumnya dipakai untuk apa adik-adik? Untuk mendirikan sebuah patung lembu emas ya adik-adik, terus disembah ya adik-adik. Musa masuk ke dalam kemah pertemuan itu untuk bertemu dengan Tuhan. Musa menyadari semua kasih karunia Tuhan kepadanya. Dan ia pun sadar bahwa seluruh bangsa yang ia pimpin juga memerlukan kasih karunia dari Tuhan. Maka ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan memberikan tanda kemuliaannya sebagai bukti kasih karunia Tuhan ada pada bangsa Israel. Dengan kasih karunia dari Allah, Musa mendapatkan semangat untuk terus memimpin bangsa Israel hingga akhirnya sampai di tanah Kanaan. Dengan semangat itu pula, Musa dapat menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Karena Musa percaya bahwa Tuhan Allah pasti akan senantiasa membimbingnya. Ya adik-adik, tadi cerita tentang Musa ya adik. Ini bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah, tapi termasuk bangsa yang tegar tengkuk atau keras kepala adik-adik. Mereka berbuat dosa dan karena ini Allah marah ya adik, tidak ingin bersama dengan bangsa itu menuju tanah Kanaan. Gambaran simbolisnya kemah pertemuan di luar perkemahan Israel untuk bertemu dengannya ya adik, umat Israel untuk bertemu dengan Allah itu ada di kemah pertemuan. Letaknya jauh dari perkemahan Israel. Tetapi Tuhan tetap mengutus malaikatnya adik-adik untuk beserta dengan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Melihat murka Allah itu, Musa menemui Allah di dalam kemah pertemuan bersama abdinya siapa tadi adik-adik? Namanya Yosua bin Nun. Memohon penyertaan Allah agar Allah senantiasa membimbing bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Akhirnya Allah memberikan kasih karunia kepada Musa agar Musa dapat memimpin bangsa Israel sampai di tanah Kanaan. Dari firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk selalu menyadari bahwa Allah senantiasa membimbing kita dalam keadaan apapun ya adik-adik. Kita juga diajarkan untuk selalu semangat menjalani hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Sekarang kita mau ada cerita ya adik-adik, ini judulnya Mana Semangatmu? Ya. Pada zaman dahulu kala di sebuah hutan tinggallah 3 kurcaci adik-adik. Bernama siapa? Dog, Grumpy, dan Happy. Ini ada Happy,
ini ada Dok, ini ada Grumpy, adik-adik. Mereka bertiga tinggal di sebuah rumah pohon. Setiap hari mereka harus bekerja agar mereka tetap bisa tetap hidup. Dok adalah kurcaci yang paling tua dan bijaksana. Ini ciri-cirinya apa adik-adik? Nah, ini adik-adik jenggoten sama pakai kacamata adik-adik. Terus ini si Grumpy itu adalah kurcaci pemarah adik-adik. Mana Grumpy pemarah ini adik-adik? Grumpy pemarah. Siapa yang di rumah suka marah-marah? Nah, enggak ada adik-adik ya, semuanya adik-adiknya enggak suka marah-marah ya adik-adik. Terus yang ketiga namanya happy. Ya, happy aja artinya aja seneng, berarti selalu seneng ya adik ya. Ini namanya happy. Walaupun harus bekerja keras, ia selalu bergembira. Suatu pagi yang sangat dingin, Dok sudah bangun dari tidurnya. Lalu Dok membangunkan saudara-saudara itu. Grumpy, Happy, ayo bangun. Kita harus segera mandi dan bekerja. Kata Dok kepada Grumpy dan Happy. Selamat pagi. Dingin sekali pagi ini, Grumpy. Ayo bangun. Awali hari dengan sukacita. Kata Happy kepada saudara-saudaranya. Apa sih kalian? Masih ngantuk tahu? Gerutu Grumpy yang masih bersembunyi di balik selimutnya. Tiba-tiba Dok menarik selimut Grumpy, katanya. Ayolah bangun, jangan malas. Musim hujan akan tiba. Udara akan menjadi lebih dingin daripada sekarang. Kita harus mencari kayu bakar supaya kita tidak membeku. Cepat bangun Grumpy. Akhirnya Grumpy bangun dari tempat tidurnya. Dan segeralah mereka bersiap-siap untuk mencari kayu bakar di hutan itu. Saat mereka mencari kayu bakar di hutan, berulang kali Grumpy menggerutu. Jauh sekali kita mencari kayu, kenapa tidak menebang pohon di dekat rumah saja? Lalu Dok menjawab, pohon di dekat rumah kita itu adalah pohon yang menghasilkan buah yang manis dan segar. Itu sumber makanan kita. Kalau kita tebang, mau makan apa kita? Walaupun sudah dijelaskan oleh Dok, Grumpy masih saja menggerutu. Ia mengeluh lelah berjalan. Tiba-tiba Happy berjalan di samping Grumpy lalu berkata, Grumpy, kenapa kamu menggerutu terus? Ini adalah pekerjaan kita. Harus kita lakukan dengan gembira. Lalu Grumpy pun menjawab, kamu memangnya tidak bosan hidup seperti ini? Setiap hari mencari kayu bakar, menanam sayur, memerah susu. Aku ingin bisa bangun siang, bisa bersantai di kursi goyang. Kalian saja yang mengerjakan ini semua. Aku sudah lelah dan bosan. Grumpy pun berhenti berjalan dan duduk di bawah pohon yang sangat rindang. Melihat saudaranya itu, Happy dan Dok pun menghampiri Grumpy. Hei Grumpy, kamu ingat tidak bagaimana cara kita membangun rumah? Kita saling memberi semangat dan saling bantu agar kita punya tempat untuk berteduh saat hujan turun. Akhirnya kita bisa mendapatkan kayu untuk bangun rumah karena kita saling bantu dalam bekerja. Sekarang juga harus begitu. Musim hujan akan segera tiba. Jika kita tidak punya persediaan kayu bakar, kita bisa kedinginan. Untuk mendapatkan kayu bakar, kita harus saling membantu agar lebih cepat selesai. Kata Dok kepada Grumpy. Grumpy hanya memandang saudaranya itu dan terdiam. Betul Grumpy, kita harus semangat untuk saling membantu. Sehingga kita juga merasakan kegembiraan bersama-sama. Lanjut Happy. Maafkan aku Dok, Happy. Mari kita lanjutkan mencari kayu bakar. Kata Grumpy kepada saudara-saudaranya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mencari kayu bakar sambil berseru. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Nah, sebagai anak-anak Allah ya tadi ceritanya udah habis ya. Sebagai anak-anak Allah kita juga diajak menjadi seperti Happy dan Dok yang selalu semangat dalam melakukan hal-hal baik. Misalnya apa Dek? Membantu orang tua, kakak, adik, kakek, nenek atau siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Sama seperti salah satu tokoh di dalam Alkitab tadi, namanya siapa yang di dalam Alkitab tadi? Namanya Musa.
Musa adalah nabi yang selalu semangat dalam membantu orang lain. Kita bangsanya yaitu bangsa Israel ada dalam masalah. Musa selalu membantu bangsa Israel dengan cara meminta penyertaan Tuhan. Karena semangat Musa tersebut, maka Allah memberkati Musa dan seluruh bangsa Israel. Nah, adik-adik, di sini ada pertanyaan. Tadi siapa yang memperhatikan dan mengingat cerita tadi pasti dapat menjawab pertanyaan ini. Ya, ini ada pertanyaan. Ada 9 pertanyaan. Ya. Untuk menguji atau ngetes kalian tadi, mendengarkan apa tidak ya adik-adik ya. Pertanyaan pertama, sejak dari manakah orang Israel tidak lagi memakai perhiasan? Saya ulangi lagi. Sejak dari manakah orang Israel tidak lagi memakai perhiasan? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apakah nama kemah yang dibentangkan Musa di luar perkemahan dan jauh dari perkemahan? Saya ulangi ya. Apakah nama kemah yang dibentangkan Musa di luar perkemahan dan jauh dari perkemahan? Yang ketiga, apakah yang turun dan berhenti di pintu kemah ketika Musa masuk ke kemah pertemuan dan berbicara dengan Tuhan? Apakah yang turun dan berhenti di pintu kemah ketika Musa masuk ke kemah pertemuan dan berbicara dengan Tuhan? Terus yang keempat, siapakah nama abdi Musa yang tidak meninggalkan kemah pertemuan? Siapakah nama abdi Musa yang tidak meninggalkan kemah pertemuan? Terus yang kelima, di manakah Tuhan menempatkan Musa apabila kemuliaan Tuhan lewat? Di manakah Tuhan menempatkan Musa apabila kemuliaan Tuhan lewat? Terus yang keenam, di manakah Musa meminta penyertaan Tuhan? Di manakah Musa meminta penyertaan Tuhan? Yang ketujuh, siapakah yang akan diutus Tuhan untuk perjalanan bersama bangsa Israel? Siapakah yang akan diutus Tuhan untuk berjalan bersama bangsa Israel? Yang kedelapan, mengapa Allah murka kepada bangsa Israel? Kedelapan, mengapa Allah murka kepada bangsa Israel? Yang kesembilan, yang terakhir, apakah yang diberikan Allah kepada Musa? Apakah yang diberikan Allah kepada Musa? Nah, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita mau doa penutup ya adik-adik. Sikapnya yang manis, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, senantiasa menyertai perjalanan hidup kami Tuhan, dari hari lepas hari. Berkati kedua orang tua kami, berkati keluarga kami, dan berkati setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Musik. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, besar di surga. Adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu pada hari ini. Kita mau berjumpa lagi minggu depan ya adik-adik ya. Tetap semangat, tetap tersenyum dan jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan. Sayonara, dadah. Dadah.